Halo guys. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku mau bahas sebuah buku yang berjudul Shine karya Jessica Jung. Nah, buku ini tuh diterbitkan tahun 2020 dan kemudian diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun yang sama, yaitu di tahun 2020 juga. Nah, buku ini tuh tebalnya 360 halaman dan bercerita tentang Rachel Kim yang merupakan seorang remaja berkebangsaan Korea Amerika yang sudah mengikuti pelatihan menjadi trainee di sebuah perusahaan musik terbesar di Korea Selatan, yaitu DB Entertainment, selama 7 tahun. Sejak kecil, Rachel Kim memang sudah memiliki impian untuk menjadi bintang K-pop. Bahkan untuk menggapai impiannya itu, keluarganya memutuskan pindah dari New York ke Korea Selatan. Namun, kehidupan keluarganya yang harmonis di New York, yang mana ibunya sudah akan mendapatkan pekerjaan tetap, kemudian gym ayahnya yang jarang sekali sepi, dan waktu keluarga yang berlimpah, itu benar-benar berubah saat mereka tiba di Seoul, di Korea Selatan. Ibunya harus memulai ulang lagi dari awal untuk mendapatkan pekerjaan tetap, kemudian gym ayahnya juga sering sekali sepi, bahkan lebih sering sepinya, dan kemudian waktu keluarga mereka yang benar-benar tidak ada karena mereka semua sibuk kayak gitu. Nah, hal ini membuat Rachel Kim merasa sangat bersalah gitu kepada keluarganya dan tidak ingin mengecewakan keluarganya lagi seperti itu, sehingga ia memutuskan untuk melakukan apapun agar bisa segera debut menjadi bintang K-pop. Sejak awal memang ibunya Rachel Kim ini tidak benar-benar mendukung keputusannya untuk menjadi trainee seperti itu. Dia tidak diizinkan untuk tinggal di rumah trainee dan hanya diizinkan untuk mengikuti pelatihan di akhir pekan, yaitu setelah ia selesai mengerjakan PR-nya. Tak hanya ibunya, trainee yang mungkin cemburu gitu ya dengan Rachel yang mendapat perlakuan istimewa, karena kan trainee lain itu harus tinggal di rumah trainee dan berlatih selama seminggu gitu kan. Itu juga turut menjadi hambatan tersendiri gitulah. Kemudian tidak hanya itu, bahkan dirinya yang gugup saat berhadapan dengan kamera juga sepertinya semakin menambah jarak antara ia dengan impiannya, seperti itu. Nah, konflik utama di dalam novel ini tuh muncul diawali karena pertemuan tidak terduga antara Rachel Kim dengan Jason Lee. Nah, Jason Lee ini adalah anggota boy group yang sangat terkenal saat itu, yaitu Next Boys. Pada suatu hari, diadakanlah audisi untuk memilih seorang trainee perempuan yang akan menyanyikan sebuah lagu bersama Jason. Nah, singkat cerita, terpilihlah Mina yang merupakan trainee senior juga dan merupakan tokoh antagonis sebenarnya dalam novel ini untuk menyanyikan lagu tersebut. Namun Rachel Kim yang merasa sangat tidak adil gitu ya, pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa lagu itu akan dibawakan secara trio, yaitu oleh Rachel Kim, Mina, dan Jason. Tak butuh waktu yang lama bagi Rachel Kim untuk jatuh cinta kepada Jason, dan begitu pula sebaliknya Jason jatuh cinta kepada Rachel. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa trainee bahkan di industri K-pop itu sendiri, berkencan itu adalah suatu yang dilarang. Sehingga Rachel Kim yang masih berusia 17 tahun itu pun harus memilih apakah akan menggapai cintanya atau memilih impiannya. Bukan hal yang mudah karena di sini Rachel akan berhadapan dengan DB Entertainment yang akan melakukan apapun demi keuntungan mereka. Sehingga ya memecat trainee seperti Rachel bukan masalah yang berat bagi mereka, bukan masalah yang sulit. Nah, jadi kira-kira
Rahel akan memilih apa ya? Apakah cinta atau impian atau keduanya? Silakan dibaca guys. Nah, daya tarik utama yang membuat aku ingin membaca buku ini tuh tentunya adalah Jessica Jung. Jessica Jung itu adalah mantan vokalis utama dari girl group yang sangat populer, yaitu Girls' Generation atau Sonyoside atau SNSD. Buku mengenai K-pop yang ditulis oleh bintang K-pop itu sendiri pasti adalah suatu hal yang menarik ya. Aku benar-benar berharap bisa melihat di balik layar industri K-pop itu gimana sih sebenarnya gitu. Buku ini berkisah tentang kehidupan trainee ya, kehidupan Rahel menggapai impiannya, lika-likunya gitu ya, yang diceritakan melalui sudut pandang Rahel itu sendiri. Alurnya itu maju untuk penceritaan masa lalu keluarganya itu diceritakan melalui monolog Rahel untuk menggambarkan perasaan Rahel gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh yang muncul di dalam novel ini tuh ada banyak, diantaranya adalah Rahel dan keluarganya tentunya, yaitu Uma, Apa, dan Leah. Kemudian ada Mina, rekan trainee seniornya, rekan sesama trainee-nya. Kemudian ada juga Mr. Noh, CEO DB Entertainment, dan para eksekutif lainnya tentunya, termasuk Mr. Han yang sepertinya akan menjadi karakter penting di sequel buku ini. Dan kemudian ada juga Eugene, kemudian ada sahabat Rahel yaitu si kembar Hyeri dan Juhyun, dan juga tentunya Akari. Kemudian ada Kang Jina, vokalis dari girl group ternama Electric Flower. Kemudian tentunya Jason Lee. Nah, kalau harus memilih tokoh favorit, aku pilih si kembar Hyeri dan Juhyun yang sepertinya nggak ada beban hidup gitu loh dalam kehidupannya. Setelah membaca buku ini, aku memang memiliki sedikit gambaran apa sih yang harus dijalani oleh para bintang K-pop yang terkenal saat ini. Dimulai dari latihan bernyanyi dan menari selama 24 jam dalam 7 hari, kemudian pelatihan media, hari penilaian yang menegangkan, perpanjangan kontrak yang dipaksakan, pengukuran berat badan, kemudian hingga standar ganda yang ada di industri K-pop. Buku ini benar-benar menggambarkan standar ganda yang ada di industri K-pop yang memang ya aku itu sepertinya memang ada gitu. Perlakuan yang diterima oleh bintang wanita itu berbeda dengan yang diterima oleh pria. Wanita akan mendapatkan kritik lebih banyak dan lebih keras dibandingkan bintang pria. Dan bintang pria akan memperoleh pemakluman lebih besar dibandingkan bintang wanita. Ya memang industri itu tidak cukup ramah gitu ya untuk para wanita. Sehingga aku merasa sangat salut dengan para bintang K-pop, khususnya wanita, apalagi mereka yang debut dari usia belia gitu ya, yang mana mereka itu dipaksa untuk lebih cepat menjadi dewasa. Ada kata-kata dalam buku ini yang menurutku ditujukan untuk para bintang wanita, namun sebenarnya bisa juga untuk seluruh wanita di dunia, yaitu penting sekali bagi kita untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita adalah orang-orang kuat, terutama sebagai wanita Korea. Siapa lagi yang akan berkata seperti itu kepada kita? Tidak seorang pun. Kitalah yang harus mandiri, kitalah yang harus meyakinkan diri kita sendiri tentang apa yang mampu kita lakukan. Dan kitalah yang harus melakukan apa yang kita tahu mampu kita lakukan. Ini tuh ada di halaman 185. Oh iya, selain tentang standar ganda, juga disinggung sedikit tentang rasisme yang dialami oleh Rahel Kim, dimana dia merasa tidak sepenuhnya diterima dimanapun dia berada. Saat dia di Amerika, dia tidak diterima sepenuhnya karena ia memiliki fitur orang Asia. Sedangkan saat dia di Korea, dia tidak diterima sepenuhnya karena kebangsaan Amerika yang dimilikinya. Rasisme ini digambarkan dalam buku ini melalui kalimat ini. Untuk pertama kalinya,
Aku menyadari bahwa dunia tidak memandangku seperti caraku memandang diri sendiri atau cara keluargaku memandangku. Yang mereka lihat adalah wajahku, bentuk mataku, hidungku, rambutku yang tebal, hitam, dan lurus. Ini tuh ada di halaman 51. Tapi sebenarnya rasisme yang diterima oleh si Rahel Kim saat kecil inilah yang mengantarkan dia berkenalan dengan K-pop dan akhirnya bermimpi untuk menjadi bintang K-pop. Setelah membaca buku ini, aku memang tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya sejauh mana sih bagian dari buku ini yang merupakan kisah nyata. Namun, aku yakin sekali bahwa Rahel Kim itu merupakan Jessica Jung di dunia nyata. Kenapa? Karena ada terlalu banyak kesamaan. Mulai dari kebangsaan Korea Amerika, memiliki seorang adik perempuan satu-satunya di keluarga, di mana Jessica Jung memiliki adik bernama Crystal ya kan. Kemudian ayah yang merupakan atlet tinju yang kemudian menjadi pengacara, terus sama-sama menjadi trainee di perusahaan musik terbesar di Seoul, yang mana kita sama-sama tahu bahwa Jessica adalah trainee juga di SM Entertainment selama 7 tahun juga sebelum akhirnya debut di SNSD di tahun 2007, dan Girls Forever yang terdiri dari 9 orang. Namun kisah cinta antara Jason dan Rahel ini nggak tahu sih apakah dari kisah nyata atau tidak gitu. Nah, setelah membaca buku ini mungkin kita akan menemukan banyak tanda tanya ya di beberapa bagian, yang mana hal ini tuh sebenarnya wajar karena karya ini dimaksudkan untuk diterbitkan dalam 2 buku. Nah, buku kedua dari karya ini, yaitu sequelnya itu, akan diterbitkan di tanggal 10 Mei 2022. Dan mungkin akan diterbitkan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Kalau untuk versi bahasa Indonesianya mungkin harus menunggu sedikit lebih lama. Itu. Secara keseluruhan, aku harus bilang bahwa buku ini tuh bukan seleraku. Karena aku merasa kurang bisa relate dengan Rahel, apalagi bagian kisah asmaranya dengan Jason, yang mana kisah asmara itu sebenarnya adalah bagian terbesar dari buku ini gitu. Tapi kembali lagi, aku tekankan sekali lagi bahwa itu tergantung selera masing-masing. Bagi kalian penikmat K-pop, penikmat K-drama, mungkin kalian akan menyukai buku ini. Jadi silakan dibaca. Sampai jumpa di buku berikutnya.